baru di HCN. Iya, Pak Jenderal, Bu Iya, Marlina udah selesai nih. Selamat Bu Marlina ya, sudah selesai nulis 100 hari. iya, Nah, sekarang lagi alhamdulillah. mau terapi lanjut tahap 2 gitu. Nah, Hmm. boleh cerita dulu nih Bu Marlina, kesan-kesannya apa nih selama menulis, apa yang Ya boleh lah. dirasakan. Ya saya Silakan cerita. Bu. Oke oke Pak. Saya cerita dulu ya awal kenapa sih mau terapi nama di HCN ya. Boleh ya Pak? Boleh, Boleh. boleh Bu, Ya silakan ya Bu. ya. Ya. Gini Pak. eh saya kan sudah lama nih ya kenal sama Pak Prabunya. Dulu pernah awal kali dikasih link untuk ikut Zoom HCN itu, kalau itu aku masih ngeyel. Saya bilang apa sih ini analisis nama? Maksudnya masih masih rada-rada belum merasa butuh ya ilmunya kala itu. Jadi pada saat semesta ini memperjalankan saya mengalami banyak pola-pola berulang ya di kehidupanku, mulai dari eh, mengalami kerugian bisnis dua kali kena tipu sampai keuangan itu anjlok. Terus yang kedua mengalami juga di relasi apa ya di hubungan itu yang selalunya apa namanya ya tidak sesuai seperti apa yang saya harapkan. Terus saya juga kala itu banyak kan ikut-ikut kelas ke sana kemari juga untuk pengembangan diri, tapi saya merasa kok ini tidak terlalu ngefek banget ke saya kan. Nah, sudahlah sampai pada akhirnya eh, minta petunjuk sama Tuhan pada saat mengalami kerugian bisnis kedua kali itu Pak ya. Saya betul-betul boleh dikata apa ya bertanya ke Tuhan, oh Tuhan kenapa ya saya harus mengalami pola-pola ini berulang berulang ke kehidupanku padahal saya ini sudah banyak melakukan juga belajar sana sini terus terus juga banyak melakukan juga hal-hal baik kenapa sering ini terjadi pola-pola berulang begini kan sudah akhirnya berdoalah kala itu sampai pada akhirnya dipertemukan kembali sama link link HCN. Terus saya berpikir mungkin ini jawaban dari Tuhan ya karena saya bilang ih kenapa begini Tuhan kenapa sampai pada akhirnya sudah saya kontak Pak Prabu langsung minta dianalisis namaku langsung saat itu juga. Jadi pas saat itu Pak Prabu menjelaskan secara detail tentang namaku. Di situ betul, apa yang dibaca oleh Pak Prabu, saya mengalami itu semua. Tidak ada satupun yang meleset. Betul sekali semua apa yang Pak Prabu sampaikan. Mulai dari nama pertama itu Siti Marlina, terus terus berubah di nama kedua kan saya memang Pak pernah juga ubah nama ya di nama Riri Siti Marlina. eh, Terus sampai pada akhirnya eh, melakukan terapi nama di HCN dengan nama baru. Jadi eh, pada saat di nama sebelumnya itu Pak ya yang dijelaskan sama Pak Prabu di situ kan nama saya mengalami kecelakaan itu dua kali dan itu memang benar saya alami itu betul-betul saya alami. Saya bilang saya bilang ternyata nama ini tidak boleh sembarang ya karena semua dia yang dianalisis itu 90% betul terjadi di kehidupanku. Pak. Saya alami semua itu. Eh, Terus juga eh, mengenai di nama baru itu kan yang bukan di nama-nama baru nama kedua yang dianalisis lagi nama Riri Siti Marlina di situ ada eh, apa namanya eh, eh, identitas perceraian disitulah yang membuat saya bahaya ini saya bilang kenapa ya di nama ini ada identitas perceraiannya baru kan saya Pak di nama yang kemarin kan itu memang boleh dikata tipe yang bucin gitu. Ada yang kalau mencintai seseorang itu eh, kokoh lah begitu. Jadi saya memang mengalami itu. Orang yang sulit jatuh cinta, Pak. Susah memang saya suka orang sulit. Sehingga pada akhirnya diperjalankan ketemu pasangan yang benar-benar di situ saya merasa identitas itu bekerja. Saya benar-benar boleh dikata ke pasangan itu eh, bucin luar biasa, Pak. Itu juga salah satu penyebab saya mau ubah nama karena memang saya tidak menginginkan yang namanya perpisahan terjadi di kehidupanku Pak karena memang saya boleh dikata untuk relasi itu juga
eh, boleh kata ya milih-milih ya Pak ya. Jadi sampai di usia 40 sekian tahun, 43 tahun baru saya nikah Pak, saking milih-milihnya. Nanti betul-betul saya dapat yang memang betul-betul, oh mungkin ini yang dikasih sama Tuhan, baru saya mau menjalani hubungan sama orang tersebut. Dan ternyata ya Pak ya, pada saat menjalin hubungan itu di situ lagi ujiannya yang luar biasa yang saya alami Pak. Mulai dari apa namanya ya, ketimpangan apa segala, tapi ya mungkin karena pengaruh nama di sebelumnya, kalau sudah mencintai seseorang itu betul-betul gigih, jadi saya berjuang, jadi saya merasa oh mungkin dengan merubah nama ini, merubah nama di HCN dengan nama baru, apa yang saya takutkan dari yang namanya perpisahan itu kemudian tidak terjadi gitu Pak. Jadi mulailah ceritanya saya terapi nama kan, nama baru yang dikasih oleh Pak Jendra. Jadi di hari-hari pertama itu memang saya merasakan itu gejolak emosional itu yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya sangat merasakan itu emosi yang luar biasa itu sama suami. Itu mungkin udah keluar semua apa keluar, 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 keluar itu sampai pada akhirnya itu di 1 bulan ya terapi nama di ya 1 bulan terakhir itu kemarin, mungkin seperti yang disampaikan di Zoom-Zoom sebelumnya juga, bahwa yang namanya identitas lama itu mau keluar di permukaan. Jadi itu saya sampai bilang ke suami juga itu mau pisah, Pak. Pisah keluar itu kan. Tapi pada akhirnya saya sadari lagi, sepertinya kalau yang seperti ini tidak menjadi solusi dari sebuah hubungan kan. Artinya eh, bagaimana Tuhan bilang kamu lolos akan ujian kalau baru dikasih ujian kayak begini sudah pilih jalan yang begitu kan Pak. Sudah akhirnya uh, dari situ saya merasa uh, nanti di apa ya, menulis di hari-hari terakhir itu Pak, baru saya mulai merasakan lebih bisa mengontrol emosional saya dengan pasangan. Karena jujur selama ini yang banyak sekali, misalnya kalaupun mungkin kemarin saya dihadapkan pada ujian bisnis itu Pak, kerugian apa segala, alhamdulillah saya mampu eh, apa melewati itu semua. Tapi di relasi itu saya rasa ujian buat saya itu sangat-sangat besar, karena memang juga ada ketimpangan energi, kalau berbicara energi ya antara saya dengan pasangan itu jauh sekali Pak. Jadi sebagai mungkin orang yang sering belajar bla 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 itu, timpang sekali saya dengan pasangan itu yang saya rasa betul-betul jadi ujian. Tapi alhamdulillahnya juga dari terapi nama ini yang saya rasakan itu Pak, eh, apa emosional di akhir-akhir ini itu lebih saya bisa jaga. Yang tadinya tuh saya biasa kalau marah dengan suami itu Pak, saya bisa spam chat dia tuh sampai 100 chat, sampai dia pusing tidak mau baca apa segala. Tapi pas makin ke sini di saat emosional itu mungkin sudah lebih saya sadari dan lumayan bisa stabil itu, saya sudah kalau mau marah, kalau mau balas-balas meme itu saya sudah lebih berkesadaran gitu sedikit lah Pak, sudah bisa lebih mengontrol. Ngapain sih ini yang kayak gini, mungkin yang tadinya sifat bucinnya, kemelekatannya yang begitu kuat, yang saya rasa kemelekatan itu pelan-pelan alhamdulillah bisa saya kuasai Pak, lewat terapi nulis-nulis itu. Walaupun memang julaknya itu luar biasa sekali yang saya rasa. Lebih banyak di proses healingnya di situ Pak. Tapi makin ke sini pas hari ke 100, saya rasa perasaan saya itu sudah lebih bisa nerima, sudah lebih bisa plong. Saya bilang oh mungkin pengaruh nama ini juga mungkin mulai mulai masuk ya Pak ya. Seperti itu. Terus juga Pak, yang benar-benar saya alami itu perubahan dari terapi nama itu dalam hal keuangan bisnis. Saya kan dulu itu Pak, boleh dikata tipe orang yang sangat apa ya namanya, kalau ada yang namanya standar keuangan itu yang saya tetapkan batasannya. Misal di posisi angka begini berarti saya tuh merasa aman keuangan saya. Seperti itu, Pak. Dan apabila turun dari itu, saya tuh pasti akan merasakan yang namanya gelisah, bagaimana, gimana ya besok ini ini, harus bayar cicilan sana sini. Tapi makin ke sini terapi nama, kenapa rasa itu apa namanya pelan-pelan saya bisa merasa, kenapa ya dulu-dulu ini kalau keuangan saya turun sekali, saya merasa gelisah, tidak bisa tidur, mikir. Sekarang alhamdulillah
saya sudah lebih bisa berdamai dengan kondisi gitu, Pak. Tidak yang gimana-gimana lagi kemelekatannya. Karena kan pernah saya dengar di Zoom-nya Pak Jendra bahwa apabila nama itu sudah mulai masuk dan bekerja, sedikit-sedikit itu kemelekatan terhadap apapun itu kita akan bisa itu. Bisa tidak melekat yang gimana-gimana. Pokoknya percaya saja, insya Allah ada jalannya semua. Dan itu memang saya alami, Pak. Betul-betul itu yang saya alami mengenai uang itu. Karena memang saya dari dulu tuh boleh dikata juga paling takut kalau uang uang yang memang saya tetapkan batasannya itu turun dari batasannya itu saya sudah khawatir luar biasa, pasti saya akan cari pinjaman sana sini dulu untuk mempertahankan kondisi keuangan itu supaya tetap seperti apa yang saya sudah ini kan. Tapi makin ke sini juga pas terapi nama itu saya lebih banyak berserah, berupaya, selalu saya berpikirnya pasti bisa semua terbayar ini cicilan seperti itu, Pak. Gitu. Salah satunya yang yang saya alami. Jadi terus juga terapi nama ini juga Pak, yang tadinya nih saya nih kalau semisal punya masalah apapun itu kan suka bercerita ke orang-orang, suka telepon teman-teman untuk gimana nih gini gini gini. Tapi makin ke sini terapi selama 3 bulan ini, saya tuh jadi malas Pak. Sudah langsung malas deh kalau semua masalahku saya harus berbagi ke orang-orang. Jadi sekarang ini lebih banyak saya proses itu sendiri untuk mencari ketenangan itu dari dalam. Nggak tahu juga kenapa. Yang dulunya kan seringnya kalau malam-malam tuh telepon teman-teman. Sekarang teman-teman pun yang misalkan mereka juga ada masalah, saya tuh jadi malas untuk dengarnya juga kayak gitu, Pak. Karena saya merasa, diriku saja juga ini masih banyak yang belum beres ya. Ngapain lagi juga harus dengar dari orang-orang yang di sekitar itu, Pak. Gitu. Ya, mantap, mantap, Bu Siti. Keren, Mm-mm. keren, keren. Siapa Gitu namanya sih. ceritanya? Oh, itu cerita apa ya? Cerita kebanyakan orang yang proses terapi nama itu pasti mengalami kondisi seperti itu sih, Bu. Mm. Oke. Terutama efek lama-lama gitu. Nah, itu artinya Iya, memang sudah bekerja, terus jadi tinggal Bu Siti lanjut aja sih sebetulnya. iya, Pak. Mm-mm. Lanjut lagi terapinya sampai nanti namanya betul-betul Bekerja. masuk gitu. Iya, Pak, Karena betul. Mm-mm. begitu nanti namanya masuk, ya udah tinggal tinggal menikmati aja lebih. Iya, itu yang saya tunggu-tunggu juga Pak. Kapan yang kata Pak Jenderal nama ini bekerja dengan sendirinya itu yang memang juga saya harus masih mau terapi tulis nama karena makin ke sini makin menikmati sih Pak itu menulisnya. Awal-awal sih waktu menulis pertama-pertama itu saya perhatikan tulisan itu amburadul sekali tulisannya. Mungkin itu menggambarkan kondisi batin ya. Kenapa ya tulisanku ini amburadul, tidak simetris lah, apalah kayak gitu. Tapi pas lihat-lihat lihat-lihat lagi makin ke belakang, oh sudah mulai rapi, sudah mulai terini. Mungkin itu Iya, iya, memang emosi memang gitu berjalan. tuh. Awal-awal emang gitu. Awal-awal Iya, pasti gitu lah. Terus ada kadang-kadang kayak nggak bisa kebaca gitu, atau nulis lain misalnya gitu. iya Kadang benar-benar. gitu. Karena kan ya itu ininya dia apa namanya nama lamanya itu mau muncul lagi Bu Siti. Betul-betul. Jadi dia mengadakan pemberontakan lah istilahnya. Iya, betul. Karena gini juga sih Pak, dulu kan waktu ganti nama yang kedua itu, alasan juga saya ganti nama itu, di nama Riri Siti Marlina itu, yang kedua itu kan saya cuma dikasih nama ini ya, tambahkan namamu di depan Riri, tapi tanpa pernah dijelaskan secara detail keilmuan seperti apa. Nanti di HCN ini baru saya paham, oh ternyata memang nama itu tidak boleh sembarang, semua tetet kayak gitu. Jadi dulu sih cuma terima mentah-mentah saja ya Pak, karena namanya juga saya ya orang awam juga tidak paham. Terus juga kala itu ganti nama juga itu karena kala itu saya berpikir, "Ih, kenapa ya masalah relasi ini saya sulit sekali dapat pasangan kayak gitu Pak. Kenapa ya saya tidak pernah betul-betul membuka diri terkait pasangan." Jadi di situ dibilang saya mau terima nama itu karena dibilang gini Pak, kamu ini tipe yang kalau kamu suka sama orang, orang itu tidak suka sama kamu. Terus kalau kamu suka, dia yang tidak suka. Akhirnya saya mikir, oh ya ya, benar juga sepertinya begitu, sering mengalami kayak gitu. Oh ya deh, itu saya saja namanya, ganti ceritanya nama Riri itu. Tapi ternyata mungkin
identitas itunya. Banyak yang berbahaya di situ juga, Pak. Sampai pada akhirnya ketemulah Acen yang semoga namanya ini benar-benar memberikan manfaat sampai akhir hidup lah di bawah. Kayak gitu. Ya dari sini juga, oh ternyata nama itu sudah tidak bisa. Banyaklah belajarnya saya dari Acen, Pak. Itu. Dan saya sangat Ya, bersyukurlah dipertemukan dengan HCN juga. sama-sama, sama-sama. Saya juga senang kalau misalnya apa yang saya temukan itu bermanfaat gitu kan. Misalnya Mm, bisa dipakai untuk Iya, Pak. banyak orang gitu lah. Mm. Jadi Iya, kayak artinya nama kayak yang saya pakai sekarang betul-betul saya paham anunya Pak, hmm, tidak seperti dulu. Dulu kan asal make-make saja tidak paham akarnya. Oh, pada saat yang ini lebih memahami kenapa begini-begini. Sampai bertransformasi nama itu 3 kali. Sampai yang kemarin juga itu Pak, yang saya cerita sama Bapak mau bertransformasi 4 kali. Yang itu yang kemarin itu. Gitu Pak. Eh, jadi yang saya mau tanya nih Pak ya, kan nama saya Siti Marlina ini Anajani, tapi teman-teman ini masih manggil saya dengan sebutan nama lama itu Riri, itu nggak apa-apa ya Pak ya? nggak apa-apa Bu, nggak Oh, nggak apa-apa. apa-apa. Ya kan mereka mau manggil itu kan terserah mereka sih sebetulnya. Oh, nggak Jadi apa-apa nggak ya. usah dipaksa juga gitu. Yang Oh, penting kan nggak ibu apa-apa. terapinya nama yang baru gitu Iya, aja. Itu bisa. tuh biarin aja nggak usah dipikirin juga. Oh, Mau nggak manggil apa-apa. apa aja juga boleh gitu kan. Oh, yang terpenting diri kita memahami Hmm, bahwa nama saya ini sebenarnya identitas saya ini yang nama terbaru ini ya Pak ya. betul, betul. Oh ya Pak, aku mau tanya juga nih Pak. Mengenai aku kan memang rencana ini mau terapi, mau ubah nama ya suami aku, seperti yang mungkin sering aku bertanya-tanya di Zoom-Zoom sebelumnya itu, di mana aku memang ada ketimpangan energi ya dari nama yang di mana itu suami aku itu kan energi namanya dia 33% Pak. Saya pada saat terapi nama yang baru ini kan sudah loncat ke 93 kan. Jadi memang seperti yang Pak Jendra sampaikan itu terasa sekali memang Pak ketimpangan energinya. Dan memang saya yang merasa, aduh saya capek terus saya yang harus mengelola, capek terus saya yang harus memahami, saya yang harus kasarnya di sini, yang karena mungkin saya yang sadar di sini ya Pak ya, suami belum, jadi saya yang harus memahami dia dengan segala tingkahnya yang begitu, tapi ya karena pengaruh itu lagi nama identitas, jika sudah mencintai seseorang itu bekerja sekali itu terasa sekali bekerja, jadi betul-betul gigi berjuang kokoh yang kayak gitu Pak. Eh, jadi ceritanya nih Pak, eh, kan memang untuk saat ini suami itu belum yang terlalu bagaimana ya dengan keilmuan nama, tapi di sini saya lah yang memang mau terapi dia Pak, biar mungkin energi di rumah itu bisa lebih selaras, pertengkaran-pertengkaran drama-drama kecil itu tidak sering terjadi karena kan namanya juga dia level energi 33% itu kan Pak kritis ya. Di hatian itu kritis dan memang gampang stres, apa mudah mudah salah paham. Akhirnya kadang untuk berkomunikasi pun memang saya kadang berbicara dengan dia tujuannya B, tapi yang dia terima A. Akhirnya ini lagi, drama lagi, drama lagi. Dan kembali lagi Pak, karena saya yang sadar, saya lagi yang harus memahami, saya lagi yang harus kayak gitu. Jadi aku capek juga seperti ini. Karena kayaknya memang eh, saya yang harus ini dulu deh, terapikan nama dia gitu Pak. Iya Bu, memang emang kita yang harus kalau emang kita mau merubah gitu. Terus juga kan Heeh. ibu kan suami istri, jadi kan ya Iya, sah-sah aja sih. iya ya Pak. Boleh-boleh aja gitu. Ya, tinggal dibuatin aja namanya, terus terapi udah gitu. Iya. Udah Nah, bisa. iya, rencana aku nih kan Pak mau ubah di level 1 dulu sih namanya. Mudah-mudahan kalau semisal yang bersangkutan mungkin merasakan itu ada perubahan, nanti level 2-nya mudah-mudahan dia terinspirasi untuk nulis sendiri. Biar mungkin itu dia masuk kayak gitu sih Pak Kenapa nggak rencananya. langsung level 2 aja, Bu? Ah, saya masih sesuaikan dengan budget saya saat ini dulu Pak. Oh, Gitu. oke. Mudah-mudahan nanti berikutnya bisa langsung ke ini dulu, biar juga saya bisa melihat progresnya dia kayak gitu. Tapi gini Hmm. Pak, seperti yang mungkin kemarin saya pernah tanyakan ke Bapak, itu kan
di KTP nama suami itu dia kelahirannya itu 97 Pak. Tapi pernah dia bilang sama saya gini, eh, ibunya bilang dia tuh di kelahiran 96 Pak. Tapi makanya di sini saya agak-agak bingung mau memasukkan nanti pada saat di ini namanya itu tahun 96 atau 97. Menurut Bapak itu gimana? Jangan sampai mungkin 96 atau mungkin benar dia 97. Apakah nanti Di itu namanya bisa KTP-nya tetap apa? selaras? Ya Pak. Di KTP-nya. Oh di KTP aja ya Pak yang mengikut. Itu Di tetap KTP bisa. aja kalau kalau bingung mending pakai yang KTP aja karena kan itu udah dari dulu. Oh, gitu ya Pak. Sudah Tapi dari itu dulu. tetap bisa selaras ya Pak namanya Bisa kan KTP jadinya. udah dipakai dari dulu masalahnya. Oh ya, Udah iya sih dari dulu. puluhan tahun. Iya sih Oh, Pak. bukan Hmm. dari dulu lagi, dari kecil mungkin kan aktenya. Akte Iya kan, betul. akte, KTP kan dari akte tuh ngambil tanggal. Iya betul. Oh iya. Itu sih kemarin yang Itu. jadi anu buat saya ini nanti kalau saya mau tulis identitas di nanti di ini nama apa 96 apa 97 kayak gitu. Oh ya Pak, Iya, terus saya kalau mau pakai tanya, dua sebenarnya boleh. oh, kenapa Pak? Kalau kayak 96 sama 97 juga bisa. Oh gitu. Ya terserah Bapak lah nanti bagaimana terbaiknya menurut Tulis Bapak. aja Kayak dua-duanya. Bapak, Bapak yang lebih aman deh tahu. sih dua-dua. Bu Marlina tulis aja dua-duanya di kolom request itu. Jadi Oh nanti gitu. diselaraskan dua-duanya tahunnya. Betul. Oh berarti Bisa, Bu. kalau masuk oh begitu. Ya Bisa, oke Bu. lah. Oh gitu. Oh ya Pak, aku mau tanya lagi Pak satu pertanyaan nih mengenai misal nih di apa untuk bicara mengenai eh, keturunan gini ya Pak ya, energi orang tua itu memang bisa berpengaruhkah kepada keturunan nantinya. Misalkan nih suami yang energinya 33% dengan istri yang 93%, kalau itu tidak diselaraskan itu akan berpengaruh kepada keturunan atau bagaimana menurut secara energi nih Pak? Dengan mungkin Hmm, kalau suami sudah diselaraskan energinya gitu. Menurut Bapak bagaimana? sebetulnya kan sekarang sudah terputus, Bu, karena Ibu kan pengetahuan namanya sudah ada tuh. Jadi kan nggak mungkin dong nanti bikinin nama anak yang jelek kan gitu jadinya kan. Oh gitu. Hmm. Karena pengetahuannya sudah ada gitu. Pengetahuannya sudah Hmm. ada. Jadi kayak misal contoh gini lah contoh. Contoh orang-orang zaman dulu yang belum ada dokter, kalau dia ngobatin anak-anaknya ya dia pakai ramuan tradisional misalnya, atau apa gitu kan. Karena Hmm. pengetahuannya cuma itu doang waktu itu. Nah, generasi-generasi yang sekarang mana ada Bu di ramuan tradisional paling langsung kan ke dokter gitu kan. Nah, Hmm. itu karena pengetahuannya kan. Sebenarnya pengetahuan yang merubah itu semua. Jadi Hmm. terputus lah. Kalau misalnya contoh misalnya zaman dulu orang muntah-muntah gitu dibilang kena santet, kena apa gitu Hmm. kan. Sekarang ke dokter gitu. Kalau dulu karena nggak ada dokter ya itu gitu. Akhirnya Hmm. dibawa ke dukun ya dikasih ramuan tradisional lah intinya Iya gitu. betul betul. Sekarang sekarang karena apa pengetahuannya berbeda, ya akhirnya ke dokter gitu. Hmm. Nah itu juga kan terjadi di ibu sekarang kan, Bu Siti sekarang kan terjadi Iya itu. betul. Gitu. Kan Hmm. nggak mungkin dong nanti ke depannya oh, bikinin nama anak atau keturunan yang buruk kan nggak Iya pasti. betul. Pasti Iya kan betul. bilang, oh ini ya jangan hati-hati bikin nama gini-gini gini. Pasti karena Hmm. pengetahuannya sudah ada. Nah, dulu Iya kan ya betul. apalah bebas ya lah namanya siapa Betul betul betul. gitu. Dan memang sih Pak di identitas nama yang pertama dan yang mungkin yang dikasih sama Bapak, saya tuh memang tipe orang yang suka belajar dan memang dari dulu tuh saya suka belajar. Ternyata memang betul ya nama itu betul-betul mendorong seseorang itu bergerak ke identitasnya itu saya rasa sekali di Iya, nama iya, Pak. karena memang memang itulah menunya, Bu. Kalau itu Iya menunya kan memang itu yang yang kita bekerja. jalanin gitu-gitu sih Hmm. sebetulnya. Iya, sampai teman-temanku bilang kenapa sih kamu ini belajar terus belajar terus. Saya juga udah tahu ya memang saya suka belajar saja dari dulu suka belajar. Bahkan saya rasa itu dari saya kecil saya sudah merasa berbeda dengan teman-temanku. Tapi yang saya suka belajarkan itu Pak hal-hal yang tidak dipelajari secara umum. Hmm. Makanya belajar sama orang-orang yang saya rasa itu ilmu-ilmu kayak tentang energi, frekuensi, vibrasi itu yang saya suka dari saya kecil Pak. Sampai pada akhirnya Oh, oke juga mengantarkanku pada keilmuan HCN ini gitu. Hasil hasil pencarian yang gimana gimana lah
bertanya sana sini, banyak Ya, mentornya sana sini. Tapi memang juga sih Pak, yang saya alami memang kalau akar dan ya, akar itu tidak diperbaiki, walaupun mungkin kayak kita ikut kelas belajar ini sudah sering misalkan meditasi atau apapun itu yang kayak gitu, terasa memang eh, kurang bekerja bagaimana kalau akarnya itu tidak diperbaiki. Dan memang di Hacen ini saya merasa benar-benar oh ya emosi saya bisa lebih stabil, saya lebih bisa menerima eh, apa namanya menerima kejadian-kejadian baik atau buruk yang mengenai yang kena yang lagi saya diperjalankan dibanding dulu-dulu kayak gitu. Dulu-dulu mungkin kalau lagi dikasih ujian begini terus belajar misal nih ikut kelas begini, oh saat itu saja bertahan ya cuma 1 bulan 2 bulan, setelah itu saya merasa "Ih, kenapa saya kembali lagi ke yang kemarin ya?" Itu memang saya rasa juga Pak, yang itu saya rasa. Nah, Makanya, mantap Bu Marlina. heeh. makanya Sudah. mantap. Makanya rajin ikut kelasnya karena beberapa itu apa yang Pak Jendra suka sampaikan emang saya mengalami itu, mengalami itu. Iya. Kalau dilihat gini, namanya udah mulai masuk ya sebenarnya ya, Pak Jendra ya. Sudah. Iya, tinggal lanjut terapi tahap 2 ya, Bu Marlina ya. Iya, nantilah berikutnya saya kirim ke Pak Prabu karena saya masih butuh harus tanya ke diriku, masih Iya, terlalu banyak merenung mengenai 5 yang saya Oh, mau lima bangun. itu, 5 poin ya. Biar nanti betul-betul nanti mungkin testimoni berikutnya bisa saya bercerita oh ya itu terjadi gitu. Siap. Benar Oke. sekali. Oke, kita udah mau Iya, mau Mas Zul. mulai webinar bentar lagi nih, Iya, Bu itu. Marlina. Nanti Iya, kita iya, kalau iya. ada mau yang diobrolin, kita lanjut bisa tanya telepon. di Oke. webinar aja. Kita Iya, bisa oke, teleponan Pak. kayak waktu itu ya. Oke, 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 Pak. Ya, Siap. ya. Terima kasih Makasih. Pak Jendra ya. Terima kasih Bu Ya, Makasih Marlina ya. 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 Iya, bro. Ini sudah Makasih ya Kita Pak mantap Jendra, lanjut. sekali Bu makasih ya Pak Marlina. Prabu atas Ya. ilmunya. Kita Ya. Mudah-mudahan nama saya yang baru bisa segera saya testimoni lagi ya. amin. Ya, Amin, kita ketemu amin. di webinar ya Bu Oke, Marlina. oke, oke. Yo, Oke, makasih selamat Pak. malam. Selamat